Halo semua, selamat pagi, siang, atau malam. Kalian yang mendengarkan podcastku ini, podcast Jujur Pada Diri Sendiri. Tentunya masih bareng gue, Manzila Salsabila, yang selalu nemenin kegiatan kalian mungkin ya, yang lagi ngantor, ataupun mungkin kalian yang lagi perjalanan kemanapun itu, lalu dengerin podcast ini. Wah, rasanya langsung kayak kena siraman gitu ya. Jadi pada hari ini gue pengen ngejelasin kalau semua kita bakal discuss tentang how to control self boundaries. Tapi sebelum itu kita harus tahu tuh self boundaries itu apa aja. Kenapa sih kita harus tahu apa aja yang jadi boundaries kita? Kita buat boundaries agar kita bisa membatasi emosi yang sulit kita kontrol. Biasanya sering banget kan lo, mungkin sama rekan kerja lo atau sama teman-teman lo, pasti ada privacy yang harus lo jaga. Supaya apa? Supaya ketika ada yang berusaha melewati boundaries itu, lo udah defense gitu, udah menjauh duluan sebelum lo tersakiti atau sebelum lo terlukai. Dan lagi, di setiap interaksi yang lo punya dengan hubungan lo harus bisa meminimalisir emosi-emosi yang emang spontan munculnya, kayak emosi, terus baper, gitu-gitu tuh yang perlu lo kontrol. Di sini gue bakal jelasin 7 general boundaries yang harus lo miliki supaya gak gampang baper dan gak gampang emosian. Yang pertama adalah physical boundaries. Setiap orang pasti punya batasan ya, apalagi tentang skinship nih. Lo pasti kalau ketemu orang yang memang belum lo kenal, gak mungkin kan lo langsung gandeng tangan ataupun lo langsung salaman. Pasti lo ngelirik-ngelirik dulu, terus baru kenalan, barulah lo salaman, misal gitu ya. Nah, dalam hal salaman doang itu pun kita berhak banget gitu buat boundariesnya. Terus pasti treatment lo sama pasangan lo dan lo sama temen lo pasti beda dong skinshipnya. Kalau misalnya lo sama pasangan lo, mungkin lo bisa cuddling, kissing, orang yang lain-lain, tapi gak mungkin dong itu lo lakuin ke temen lo, apalagi lawan jenis kan. Yang kedua adalah mental boundaries. Mental boundaries ini berhubungan banget sama emosional lo, berkaitan banget sama pola pikir lo. Pasti dong, lo semua tiap tahun lo pasti ngalamin perubahan-perubahan dong. Dari perubahan pola pikir, perubahan mental lo. Maka dari itu sadar gak sih kalau ada orang yang curhat ke lo, mungkin fase orang yang curhat ke lo sama fase lo itu sedang gak sama. Jadi melalui boundaries ini diharapkan sih lo semua gak pada ngejudge dan mau memahami satu sama lain. Yang ketiga adalah emotional boundaries. Kita juga perlu sadar bahwa emosi yang muncul pasti bakal ada penyebab-penyebabnya. Oke, gue kasih contoh ya. Kalau semisal ada temen lo yang ngasih silent treatment ke lo, itu kan sesuatu yang gak bisa lo kontrol ya, tapi mungkin pasti bakal berdampak ke emosi lo. Nah, di situ lo pasang boundaries lo supaya silent treatment yang temen lo kasih ke lo gak mempengaruhi emosional lo dan lo masih berpikir positif dan ngerasa baik-baik aja. Intinya semua yang orang lain lakukan ke lo itu adalah sesuatu yang gak bisa lo kontrol, dan satu-satunya yang bisa lo kontrol adalah pikiran lo, dan pikiran itu bakal ngaruh ke sikap lo dan cara lo menyikapinya, gitu sih. Lalu yang keempat adalah financial boundaries. Kalau financial boundaries ini lebih ke perilaku konsumtif lo sih ya. Jadi mengatur keuangan lo itu sangat penting banget. Semisal ada keperluan yang memang nggak lo butuh dan emang buat seneng-seneng, it's okay sih sebenarnya. Cuman itu tergantung lo sendiri sih netapin boundaries finansial lo seperti apa. Kadang juga kan beli sesuatu yang diseneng emang buat
self care diri lo sendiri kan, itu juga nggak ada salahnya. Lalu yang kelima adalah moral boundaries. Moral boundaries ini lebih ke boundaries lo netapin boundaries ke sebuah lingkungan yang lo hadapin. Pasti beda dong cara lo berkomunikasi dan berhadapan dengan keluarga, relationship, ataupun workplace lo, pasti beda-beda dong. Lo pasti harus sopan ke atasan lo harus sopan ke orang tua lo. Begitu juga sebaliknya. Dan lo harus netapin kata-kata dan perbuatan apa aja yang pantas dan gak pantas lo lakuin ke lingkungan tersebut. Yang keenam adalah spiritual boundaries. Spiritual boundaries ini berkaitan dengan cara lo nyikapin kepercayaan lo pada agama dan Tuhan. Cara nunjukin keimanan lo terhadap agama pasti kan beda-beda ya. Itu tergantung lo gimana caranya ngebuat ibadah atau apapun yang lo lakuin untuk Tuhan itu bisa buat lo nyaman. Setiap orang kan punya kepercayaan dan keyakinan masing-masing ya. Gue kasih contoh deh. Untuk cara berpakaian aja, kalau di agama Islam tuh pasti beda-beda. Untuk menutup aurat mungkin banyak yang berkeyakinan harus pakai cadar dan harus besar jilbabnya, tapi ada juga beberapa yang memang berkeyakinan berkerudung itu asal menutup dan memakai pakaian yang sopan. Nah itu juga lo nggak bisa ngeganggu keyakinan mereka karena ya itu yang mereka anggap benar. Cuma kalau lo emang mau ngerubah sudut pandang mereka atau mau ngasih perspektif yang lain, itu boleh-boleh aja. Lalu yang ketujuh adalah sexual boundaries. Boundaries tentang seksual ini ya lo yang bisa nentuin sendiri sampai tahap mana. Kalau semisal lo emang masih lagi pacaran, ya jangan sampai ngerugiin diri lo sendiri pastinya. Nah itu tadi 7 general boundaries yang harus lo miliki. Dari boundaries itu seenggaknya lo bisa nentuin gitu lo harus melakukan self control yang kayak gimana. Boundaries itu ditentukan agar cara komunikasi lo dan cara treatment lo ke orang lain bisa diterima dengan baik, dan sebaliknya ketika orang lain udah ngelewatin boundaries lo bisa tahu cara mengolah dan mengontrol emosi lo. Oke, dari situ jangan lupa semua yang dilakuin emang harus penuh toleransi, awareness, wisdom, juga mindfulness.